Saya aja sebelum jadi pelawak, maaf, nggak pernah bapak saya ngajarin saya bagaimana jadi pelawak. Bapak saya ngajarin saya jadi artis, nggak pernah. Kenapa jadi artis? Nggak sanggup saya jadi orang nggak punya duit. Nggak ada yang resepi sana sama saya. Nyebur jadi artis, ketemu Parto, ketemu Eko. Alhamdulillah selesai. Diajak saya sama Pak Haji Deddy Mizwar main Para Pencari Tuhan. Ya teh, Ramadan. Setiap Ramadan sahur teteh, saya main Para Pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry, yang Ustadz takut banget sama istrinya, itu aku. Jadi itu ceritanya, takut sama istri itu ceritanya. Aslinya mau, oh bener. Ini mohon maaf kalau saya bahasa Sundanya kasar, mohon maaf. Emang saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes-lemes, nggak bisa saya teteh. Punten deh, agak kasar saya Sundanya. Saya lama di Menes. Ya, orang-orang kan mondok saya itu montir. Montir kalapa. Jadi saya teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Ini akhirnya gagalnya begini saya. Kalau bapak saya cakep mualim, engkong saya cakep, cuman saya aja nggak jelas. Sama ilmu nggak yakin, sok ragu-ragu baik, akhirnya jadi pelawak. Tapi alhamdulillah main jadi Para Pencari Tuhan lumayan gitu Bu. Akhirnya saya sekarang diundangnya pengajian kosnya baik gitu dah, ke samping pakai jadi ya. Weh padahal mah ya maling lauk bener. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Hayo baik waktunya santri ngaji baik. HP piceun. Saya ingat waktu punya Walkman, kata kiai saya jam 3 saya dengerin Walkman. Kiai lihat itu. Apa kata kiai? Abah ngomongnya, jeung seuneu bae eta dak. Penyakit eta. Sekarang ibu maaf yang ngaji HP yang azan, HP yang ceramah, yang selawatan, bapak pegang, emak pegang, anak pegang, besok yang masuk surga. Dulu bangun malam kita cari tasbih, tengah malam nenek kita pegang tasbih, pagi nyari tasbih. Kita udah salah terbalik, kita malam nyari HP, mau tidur pegang, bangun tidur tengah malam lihat, besok pagi bangun juga bawa, mau ke pasar bawa HP, mau belanja juga pegang HP. Makanya anak-anak kita sekarang dulu emak kita nyeklan tasbih lain tuh mau nonton lagi, nonton yang keren-keren ya. Ayo budak mondok-mondok yang bener. Berapa banyak kepeleset orang ngaji aja mesti jelas di mana ngajinya, siapa gurunya, apa kitabnya, mesti jelas zaman sekarang. Viral itu rame itu di YouTube sekarang, bener iya Bu. Makanya kalau kita salah naruh anak kita mondoknya dengan siapa, ngajinya apa, pondoknya bagaimana, banyak yang sia-sia sekian tahun ya. Bener, salamnya udah nggak assalamualaikum ya, ahem. Saya juga nggak bisa tuh pokoknya gitu. Nah kalau kita kan nggak gitu ya Bu ya. Makanya saya belum belajar sebelum ngikut Parto, ngikut Eko, saya begini pakai kain sarung. Sampai supaya saya dipesan sama bapak saya, laki-laki harus sering-sering pakai kain sarung. Nanti anaknya banyak. Dan boleh dibuktikan kiai rata-rata anaknya banyak. Nganggo samping baik. Dan ternyata kain sarung ini banyak fungsinya. Mau mandi nggak ada anduk, bisa nggak andukan pakai sarung? Bisa. Mau tidur bisa nggak pakai samping? Bisa, bener. Tuh, apa coba yang nggak bisa? Praktis ini. Bahkan saya nyari ibu saya dulu di kamar nggak ada, di dapur nggak ada. Saya lagi, oh di dalam kain sarung. Saya nggak berani negor karena saya yakin setiap ibu di dalam kain sarung bentar lagi bakal punya adik saya. Karena orang tua dulu rata-rata anaknya banyak. Orang
orang tua kita dulu anaknya banyak. Maaf ibu bapak saya nggak pernah nanya-nanya konsultasi sama El Tobing sama dokter Boyke, pakar-pakar gituan. Enggak. Bapak saya nggak begitu. Bapak kita, orang-orang tua kita, guru kita nggak begitu. Rata-rata anaknya banyak. Makanya orang yang anaknya banyak bapak aman. Bapak saya anaknya 13, mati satu, emak nggak nangis. Ya, ibu saya nggak sedih. Orang kata emak banyak sisanya. Jangan yang mati distangisin, sisanya masih 12. Itu saya punya adik, kalau sarapan pagi rebutan katincak hiji pae satu. Ntar siang sarapan rebutan lagi, mati lagi satu. Bahkan saya bisa renang nggak pernah diajak ke waterpark, saya nggak pernah. Saya bisa renang itu kalau ada banjir. Bapak saya ngelepas di atas, mas saya nungguin di bawah. Dilepas 5, pulang 2. Orang tua dulu bukannya galak, tegas. Kiai-kiai kita bukannya galak, tegas. Bener-bener ngajarin ilmu. Waktunya sholat, pareman eta HP. Berapa banyak jadi penyakit. Makanya adik-adikku sayang nih, calon-calon ulama-ulama besar, amin. Calon kiai-kiai sukses, amin. Ngaji baik. Buka YouTube ini ribut, politik ribut, ini ribut, ngaji baik. Selesai udah. Yang tua-tua pasti mati kok. Kita kan penggantinya kan. Jadi kalau kita kesel sama siapapun jangan marah-marah. Sampai lagi kesel sama temen ngawin sing pae, nggak usah. Diemin aja, lama-lama juga pae kok. Karena nggak ada orang lama-lama hidup, yang ada lama-lama mati. Jangan pusing-pusing ngedukun, pengen ngebunuh orang, capek. Diemin aja, nggak usah didukunin, nanti duit habis. Diemin aja, ntar juga lama-lama mati. Ibu nggak seneng lihat saya, nggak usah melotot, nggak usah asem-asem gitu. Diemin aja, ntar juga lama-lama saya biasa dong. Makanya sekarang nggak usah jauh-jauh, adikku sayang, teman-temanku, saya merasa rugi. Andai kata saya waktu mondok bener, alatnya cakep, kiroatnya bagus, ya mungkin saya nggak begitu. Cakepan lagi, mungkin harganya lebih tinggi kali. Iya, mahal, harus mahal, ya harus mahal, nggak ada harga diri. Kenapa saya mahalin? Supaya jangan ngundang saya. Karena kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama ustaz. Kalau sama saya ya wajar lah. Mana doang. Yang penting aing mau gitu. Tapi berkah ya, Pak Haji berkah terus, amin. Harus gitu. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong manusia, tolong kencengin keinginan. Pengen jadi ahli kitab, pengen jadi ahli qiraat, pengen jadi hafizah, kencengin keinginan, Allah bakal tolong. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang pelawak. Bapak saya nggak pernah ngajarin saya suruh jadi artis, enggak. Tapi hidup ternyata lain. Karena udah dibekelin, alhamdulillah selesai ngelawak. Lumayan, sekarang saya diundang ceramah terus. Maaf, ini bukan nyombong, bukan ujub. Karena apa? Pelawak nggak semuanya berani kayak gini. Kenapa nggak berani? Karena nggak di balai rombeng dulunya. Kalau tadi kan paling lauk tadi. Yang dimaling punya kiai, tetap baik punya kiai mah, kalau dimaling juga didoain terus. Nah, itu enaknya, makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai sih. Abah mah ikhlas. Ih, mangga abah. Atau sendal abah ka mana? Iwios we. Abah mah ikhlas dah. Coba mun RT maling sendalna eta. Boga otak sia. Aing lempang suku. Kiai mah, aduh, masya Allah, abah mah ikhlas. Ka masjid sendana leungit teh bae ikhlas abah mah. Ngan hiji tengah penting udah ngadoa tah. Eta yang karang-karang mencret nggak karu-karuan. Makanya kalau kita hidup nggak deket kiai, khawatir nanti kita meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah. Jadi biar deket-deket sama kiai, walaupun nanti gedenya nggak jelas jadi apa. Ya, man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu, nanti Allah yang kasih tahu. Makanya ngaji baik budak. Mau apa baik ngaji baik, tuturkeun kiai. Gede naon kumaha bae engke mah.
Saya juga nggak jelas dulu, ngajinya males apa gitu ya udah. Karena maksa pengen kaya, jujur aja. Capek jadi orang miskin tuh capek. Ibu saya anaknya 13, kalau masak itu maaf nih, kalau masak nih ada beras segelas supaya kebagian semua, itu airnya dibanyakin, diaduk, ceburin terasi, meni belum. Jadi bubur dimakan kebagian itu semua, gemuk ya nggak jelas, tapi kan hidup. Yang penting kan hidup. Buat apa gagah gede tinggi besok paeh, ya kan? Mendingan daus awet ya kan gitu. Kira-kira Daus ini kan teman saya, dia awet itu. Bahkan kalau dia ngetop nggak ada yang mau bayar. Maksudnya kalau dia badannya gede tinggi nggak ada yang bayar dia. Artinya kecil tapi jadi duit. Bener Teteh? Makanya tadi Teteh nggak apa-apa punya suami hitam, nggak masalah. Yang penting sering ngasih itu. Sebab kalau nggak ada duit itu yang masalah Teh. Suami ganteng di imah bae unggal poe mere duit henteu kira-kira resep henteu. Ih, alungkeun eta. Iya, kalau Teteh pegang duit tiap hari seneng nggak hati? Itu Teh masalahnya, suami yang mana yang bikin seneng kita. Iya Teh, bebasin, jangan sampai nyesek Teteh. Nih buat Teteh nih, bebasin biar girang. Jangan kesel sama suami, nahan kesel sama anak, nahan urusan rumah tangga, nahan, nyesek nih. Nanti paru-paru pada bolong. Ya kalau orang senang bebasin aja suami, bebasin aja, yang terlalu ditahan Teteh. Kesel sama ade ditahan, kesel sama mertua ditahan, kesel sama suami ditahan, nyesek. Batuknya jelek, batuknya. Kalau orang senang tuh batuknya cuma 2 kali gitu. Tapi kalau batuk kebanyakan nahan, itu rada panjang. Agak ya enggak gitu, grok nih batuknya. Itu berarti banyak susah. Senangin aja. Tuh batuk begitu nggak pagi, tengah malam, ada jam 3. Karena kebanyakan nahan Teteh. Ya, nyari senang saya yakin Teteh capek. Makanya suami harus sayang sama istri satu alam baik. Kalau kata bapak saya, Pak Majikan, alam baik. Masak asin, boom, mantep. Ya, iya sambal nggak jelas teh rasana, bu, amis ting, mantep. Itu alam baik. Jangan ini bikin, kok masak begini nggak enak dimakan, banyakan dia. Iya Teh, suami ngomong 1, istri 100. Iya, di separuh curhat saya. Iya Teh, gitu. Istri mah pinter semua. Jujur aja Teteh, kalau Teteh paham kenapa Teteh kalau apa namanya, kalau berantem Teteh kalah. Bukannya Teteh nggak bisa, bukan Tetehnya nggak siap. Kalau Teteh siap, suami cabang siap, woy. Teteh jangan mundur, maju. Paehan ya paehan. Nyaho mau naik pae siarek nikah dia paehan naik. Pasti suami mundur. Iya Teh, bener. Makanya orang tua dulu mah gampang-gampang ngajarinnya. Jangan gedeng-gedeng KDRT, apa-apa KDRT, lapor polisi. Ribut di rumah, lapor polisi. Emang Teteh pikir polisi nggak ada masalah apa sama rumah tangganya? Bener, datang ke Kiai Abah minta cai. Listrik nang ngejepret bae mereh. Kan ada cerita. Jamaah datang ke kiainya. Kiai minta cai, Kiai, istri saya kabur dari rumah sudah 3 hari Kiai. Kumaha ya macam-macaman ya Kiai. Jampe-jampe nahan ya cina ya. Akhirnya kata Kiai, ditanya lagi, udah berapa hari istrinya keluar dari rumah? Sudah 3 hari Kiai. Oh, istri saya sudah seminggu. Ternyata mah urusan di rumah tangga enggak Kiai kita. Aja wae, bener. Makanya Teteh, selain satu nih, bahagia rumah tangga itu kadang-kadang bisa diukur. Setahun 2 tahun masih yang beb.
Benar, mimih pipi, masih sebulan 2 bulan mimih pipi, padahal nggak pipi, pakai pempes oh pipis itu. Tapi orang-orang tua kita awet rumah tangganya, dia sabar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, alam baik, yang asik-asik aja gitu tuh. Iya teh. Sampai ada suami yang hebat luar biasa, begitu di surga dikasih bidadari, dia nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang di sini ya Allah. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Karena selama di dunia susah senang aku sama dia ya Allah. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku. Cakep nggak punya suami gitu? Di mana? Ya deh. Aduh, ini mungkin nih, ada teteh yang udah 2 hari 3 hari enggak nyengir sama suami, ada mungkin. Ada yang udah seminggu boro-boro ketawa ya kan, lihat suami aja males, ada nih yang begitu. Iya, karena kamu pengantin tua yang udah rada-rada kadaluarsa. Iya teh, bagi kita udah bukan lagi mawaddah warohmah doang, iya kan? Iya, mawadah, mawaimah. Ya pan disebut sakinah pan tenang eta lain. Tenang. Padahal mah aslina cek urang itu teh sakinah eta artina sakali teken ngeunah eta. Mawadah kalau udah mau, enggak udah. Warohmah hayangna warawiri bae di imah. Itu orang-orang yang bahagia, resep rumah tangganya begitu teteh. Ya. Enggak akan bisa kebahagiaan itu kalau enggak seiman, kalau enggak seakidah. Yang seakidah aja masih harus kuat teteh. Bener. Ribut unggal poe, asal teteh paham. Kenapa teteh marah-marah? Karena suami juga sering marah. Tuh, itu aja balikannya. Jadi suami nih, siapa tadi akang kita? Faisal. Harus baik. Istri mah jangan domel-domelin, di aja, alam baik, alam. Ya suruh tidur aja. Masak kalau perlu suami, nyuci baju juga suami, nyari duit juga suami. Cuman istri nggak ada pahalanya. Itu doang teteh. Ya, teteh masuk surga karena ikhlasnya suami, aman udah. Teteh mah beda karena mah cowok nih. Suami mah puasa 30 hari full puasa Ramadan. Nggak bisa alasan, bener. Ya coba istri mah ada alasan. Si bewok muntah darah nggak senang. Ya kan, ya kan. Kumaha eta ngomong naon tadi teh? Ya maksudnya lagi berhalangan lah gitu dah ya. Habis ngelahirin 40 hari, berapa hari nggak sholat, bener? Tuh, teteh masuk surganya sama suami. Makanya suami disebutnya imam. Ya. Jadi teteh kalau sekarang suami dijadiin imam nggak mau, tanya teteh dulu dapatnya di mana? Ya, didapatnya di mana? Di musola, di taklim, apa di kebon? Kira-kira begitu. Ya kan gitu. Wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik dapat perempuan baik. Ya kan gitu. Perempuan yang baik dan juga dapatnya istri yang laki-laki yang baik, gitu aja. Kalau sekarang teteh ngutang terus, teteh nggak salah. Kenapa teteh banyak utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Coba tepuk tangan yang setuju, tepuk tangan coba. Iya teh. Ya, jujur aja, kenapa Pak istri kita punya utang? Karena memang kita ngasih duitnya kurang. Benar, berarti kurang kan kalau dikit? Pengen makan enak sarapan pagi, ya kan? Kalau kira-kira pengen enak, teteh dikasih duit 10 juta buat suami, sarapan paginya komplit nggak? Komplit. Makan siang dikasih lagi 10 juta, udah 20 juta sama suami. Makan siang enak nggak? Enak. Teteh malam tidur miring aja. Dikasih lagi 10 juta masih miring nggak?
Bekangkang dong, agak renggang dong, ya bener. Itu tadi. Jadi kenapa teteh punya utang? Bukan salah istri kita, Pak. Kita sebagai suami ngasih duitnya kurang. Setuju Ibu? Udah Pak, kita nggak dibutuhin. Biar sadar Bapak. Aduh. Bu, kalau suami ibu nih kelihatannya ngaji depan kiai, bener ketempuan sama ngaji. Tapi pikirannya kemana-mana. Duit nih baik kumaha ya, nggak berani pulang kalau nggak bawa duit. Karena suami tahu yang dibutuhin istri di rumah selalu duit. Selesai. Ya makanya nih, ini adik-adik saya, mohon